Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan Kabupaten Pidi Jaya Aceh sejak Sabtu sore kembali memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya permukiman warga di 3 kecamatan kembali terendam banjir dan berikut laporan selengkapnya. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor milik pengendara yang terseret arus banjir. Sementara di pinggir jalan, sejumlah warga memilih melihat karena tidak berani mendekat. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali meluap. Akibatnya permukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Merah II kembali terendam banjir. Sementara menurut warga, luapan terjadi akibat pendangkalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Pemirsa, kedatangan truk tangki BBM di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara disambut antusias warga usai mengantre selama 2 hari. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini stok BBM yang terisi jenis Petramax sebanyak 8 ton. Hingga kini kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara alami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini? Iya, Bang. Kalau yang langka-langka dulu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya? Iya, Bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah, Bang. Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri? Antri, Bang. Pengelola SPBU mengaku kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tak dapat masuk setiap hari. Stoknya sebenarnya aman kalau NO kita. Tapi kalau pengangkutannya Inilah yang kurang bagus. karena masalah bencana tadi ya bang. Bencana tadi. Oke. Jadi harapan kita apa nih bang? Segera di atasnya atau gimana Ya, ya? kalau bisa segera lah diatasi supaya tidak begini situasinya. Ada itu apa itu kan konsumen ini kan sudah resah. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini karena sudah lebih dari 1 pekan kelangkaan BBM mempersulit kehidupan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara di Aceh Singkil Aceh, akibat kelangkaan BBM, sebuah ambulans dari RSUD Aceh Singkil kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan. Warga beramai-ramai menyedot bahan bakar dari kendaraan mereka untuk disumbangkan ke ambulans tersebut. Terhadap mobil ambulan yang sempat berhenti karena Warga menyumbangkan bahan bakar yang ada di kendaraan mereka untuk ambulans yang kesulitan mendapatkan BBM. Ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke rumah sakit di Medan, namun persediaan BBM ambulans menipis. Sebelumnya, ambulans sempat mendatangi sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, pasokan BBM di SPBU tak kunjung datang. Ambulans pun mendatangi SPBU di wilayah Subulu Salam, namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendarat sumbangan bahan bakar dari warga. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulan itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulan itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah itu secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan BBM tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk pastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh.
Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias ikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main cakak juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak Kota Panjang sangat membantu untuk psikis psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah pencarian korban banjir bandang Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai. Temuan langka terjadi di balik operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja, pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.